semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini bukan Papa yang opening, aku lagi. Jadi di Kejurnas ronde 3 ini aku bakalan pakai BRZ Boxer Boy ini buat ikutan Kejurnas di kelas Pro 2 untuk mempertahankan poinnya atau mungkin bisa nyalip mungkin. Jadi kalau sekarang itu poinnya itu jadi ke-1 itu ada Obel, kedua ada aku, ketiga ada Om Felix, dan ya semoga kita bisa tetap berada di top 3 klasemen. Dan kemarin udah sempat nyoba mobil ini, udah nyoba latihan dan masih belum terlalu dapet sama tracknya karena tracknya tuh agak beda sama sebelum-sebelumnya. Yang ini tuh lebih kecil tapi lebih banyak belok-beloknya. Sebenarnya buat mobil ini lebih enak, tapi masih belum pede buat deketin temboknya aja sih. Jadi nanti semoga kita bisa dapat runnya bagus gitu. Nah, untuk layout di seri ketiga ini itu agak berbeda sama sebelum-sebelumnya. Jadi initiator itu lumayan pendek garisnya. Jadi dari start masuk gigi 2 langsung belok kanan. Habis itu ke kiri, switching ke kiri ada outer zone di bagian kanan. Harus deketin tembok barrier. Terus habis itu panjang. Habis itu kita switching ke kanan lagi, harus ngarah ke tembok. Dan lagi-lagi kita harus nempel ke tembok. Kalau makin nempel makin bagus poinnya. Jadi kita masuk ke clipping point 2. Dan habis itu switching ke kiri lagi, sama kayak tadi, deketin tembok, outer zone lagi. Dan terakhir itu belok ke kanan, outer zone 4, sama lagi outer zone. Dan ya, jadi track ini isinya outer zone semua sih. Oke, sekarang kita tinggal nunggu waktu buat kualifikasi. Dan nanti di kualifikasi ini kita dikasih 1 check run dan 2 run kualifikasi. Jadi harusnya bisa lebih menyesuaikan sama tracknya, sama kondisinya ya. Dan semoga kita bisa dapat kualifikasinya bagus. Udah selesai kualifikasi, hasilnya aku dapat posisi ke-5 alhamdulillah. Jadi di battle sekarang ini kan top 16.
dan pesertanya cuma 11, jadi 5 orang yang masuk top 5 itu bakalan lanjut langsung besok masuk top 8, gak ikut top 16. Dan alhamdulillah pas banget dapat kelima. Jadi tadi tuh runnya pas di run pertama aku pas di habis initiate pas mau ke kiri kegedean angle, jadinya nggak dapat clipping pointnya, cuma setengah doang. Dan di run kedua udah lumayan bisa nyesuain tapi nggak terlalu maksimal, tapi untungnya masih dapat posisi ke 5 sih. Dan untuk bracketnya nanti karena di top 16 langsung baik ke top 8, di top 8 tuh ketemu sama Om Diki Sutarman lagi sama kayak di Jogja. Dan ya semoga nanti battle-nya seru. Tadi kita udah selesai cek run dan sekarang kita bakal langsung masuk ke top 8 karena top 16-nya udah bye langsung top 5 kan. Jadinya di top 8 ini aku bakal ketemu sama Om Diki lagi buat ke 3 kalinya kayaknya. Terakhir kan di Jogja dan sekarang ketemu sama Om Diki lagi.
habis lawan Om Diki. Jadi pas lawan Om Diki itu tadi kayak kan aku nge-chase duluan karena Om Diki posisi keempat. Jadinya pas nge-chase harus nempel banget karena Om Diki dari yang event sebelumnya lebih konsisten sama lebih agresif lagi dari sebelumnya. Jadinya harus lebih bagus nge-chase-nya. Cuman pas lagi nge-chase tiba-tiba di outer zone ketiga Om Diki nabrak tembok, terus habis itu mobilnya melintir, sempat ada kontak dikit sama Om Diki cuman masih aman. Dan habis itu pas di run lead-nya tinggal ngedrift aja yang penting, karena yang penting finish itu udah dapat poin lebih tinggi, jadinya tinggal ngedrift aja. Dan tadi alhamdulillah lolos dan masuk ke semifinal. Semifinal ini aku ketemu sama Obel lagi, terakhir di Meikarta ketemu sama Obel, dan sekarang ketemu lagi di sini. Tadi sama Obel lumayan bisa ngejar, nge-chase duluan karena Obel top qualifier, jadi pas di belakang ngejar set. Terus habis itu cuman udah nempel banget itu sampai akhir, tapi pas di tikungan terakhir outer zone 4 tinggal belok kanan, itu salah perhitungan kayaknya, jadinya nyungsruk gitu. Lampunya sampai nancap ke bumpernya Obel, cuman masih aman sih mobil Obel. Tapi kan habis itu udah dicek dulu mobilnya, dua-duanya mobil Obel aman, tapi mobil ini pas dicek itu oil coolernya tuh pecah, bocor, jadinya nggak bisa apa ya, olinya nggak bisa ada di situ ya. Terus habis itu menurut kita kalau misalnya ngambil 7 minute rule itu sia-sia juga karena nggak bakal keburu. Jadinya mendingan kita nyerah, Obel yang lanjut, dan kita siap-siap untuk battle selanjutnya, yaitu perebutan juara 3.
setelah lawan Obel, aku nyerah jadinya langsung masuk ke babak perebutan juara 3 dan itu ketemu sama Mas Rafif karena Mas Rafif kalah lawan Mas Rizky. Jadinya aku ketemu sama Mas Rafif, mobilnya kencang banget, karbon Kevlar, jadi kayak James Dean gitu bisa wall tap. Tadi nge-lead duluan karena Mas Rafif ke 6, jadinya pas nge-lead harus memberikan line yang paling bagus. Jadi pas di awal nggak terlalu mepet sama tembok sih, cuman pas di akhir-akhir itu aku lumayan nempel sama tembok, untung nggak kena. Terus habis itu cuman Mas Rafifnya juga nempel banget dan sampai finish. Dan pas di run kedua aku nge-chase sama kayak pas tadi lawan Obel, aku maksimal nempel banget, agak motong dikit sih cuman lumayan nempel proximity-nya. Dan sebelum tikungan terakhir setelah outer zone 3 itu tiba-tiba nggak tahu kenapa mobilnya maju sendiri, nggak maju sendiri sih ya, cuman pokoknya maju. Terus habis itu bannya ketemu sama bannya Mas Rafif, untungnya nggak terbang lagi, jadi masih aman, cuma ada yang penyok-penyok dikit, cuman aman. Dan karena itu juri ngelihat kalau itu advantage buat Mas Rafif dan jadinya aku juara 4 dan Mas Rafif juara 3. Alhamdulillah sih bisa dapat juara 4 dan podium di event ini, karena event ini sebenarnya buat nahan poin aja, karena kan sekarang di posisi kedua, ketiga ada Om Felix, keempat ada Om Diki kalau nggak salah, dan harusnya sih masih aman sih, masih top 3 di Kejurnas ini. Jadi ini di seri Kejurnas yang terakhir di tahun 2025, tadi kita lihat bahwa di semifinal di 4 besar kita harus sedikit gambling, dalam arti positif, kita mengambil 7 menit atau tidak, tapi diputuskan kita tidak ambil 7 menit. Kenapa? Karena kita lihat banyak oli tadi di bawah pada saat sudah berhenti, dan perjalanan dari finish tadi di track sampai ke tempat kita berhenti ke line up itu lumayan jauh. Jadi pasti kita yakin banyak sekali udah tetesan oli di sana dan kita hanya tinggal melihat sisanya. Nah, atas dasar itu jadi kita putuskan kita tidak ambil 7 menit, kita akan perbaiki untuk yang run berikutnya. Dan ternyata betul oil coolernya pecah. Akhirnya kita loop saja langsung. Begitu kita cek olinya juga memang habis kebetulan. Jadi kita tadi cukup beruntung bahwa mesinnya masih utuh sehingga bisa jalan lagi untuk memperebutkan tadi yang untuk posisi ketiga. Baik sobat kita, Farel Rafe Lido. Baik, jadi cukup happy sih, alhamdulillah. Farel nih udah terakhir bawa mobilnya udah lepas. Kalau misalnya lagi tandem kelihatan bisa mendekat sekali dengan power yang mungkin bisa berbeda 50%, malah kadang bisa berbeda 100%. Farel udah bisa ngikutin dengan baik gitu loh. Masalah ketinggalan lebih atau kurangnya menurut saya plus minus saja dengan kondisi yang sekarang. Tapi di luar itu semua, saya cukup surprise bahwa mesin ini kalau di dyno kita gitu ya, standarnya ini mesin itu sekitar 165 sampai 170 WHP. Oke, berarti di brosolnya 230. Kemudian ditambah segala macam aksesoris plus ganti oli. Sekarang ini kira-kira sekitar 330 wheel horsepower dengan bensin ron 98. Kalau di mesin kira-kira sekarang estimasi sebetulnya tuh sudah di 410 horsepower. Alhamdulillah aku bisa dapat posisi keempat di Kejurnas ronde 3 ini. Jadi di ronde pertama kita masih develop mobilnya, sebenarnya iseng-iseng doang buat ikut. Alhamdulillah dapat top 4, dan di ronde kedua aku nggak bisa masuk top 4, berhenti di top 8 karena ada trouble, ada yang pecah.
Dan habis itu di ronde ketiga ini alhamdulillah kita bisa masuk podium lagi dan nahan poinnya jadi tetap di top 3. Makasih juga buat semua sponsor yang udah nge-support aku dan Gaya Garasi Drift, Motul, dan juga Om Davin dan yang berkolaborasi sama Om Takwa juga yang bisa ngebikin mobil ini lebih kompetitif dibandingin sebelumnya. Dan jangan lupa buat kalian yang nonton untuk like dan subscribe kalau suka video ini, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Papa yang di sini dan Instagram aku @Avelino, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.